Pada bulan Agustus tahun 2006, seorang pria secara tragis kehilangan nyawanya dalam kecelakaan mobil di jalan raya. Istrinya kemudian mengadakan pemakaman untuknya. 3 tahun kemudian, di suatu malam, ketika sang istri baru saja kembali ke rumah, dia terkejut melihat suaminya yang sudah meninggal, tiba-tiba muncul, dan itu membuat putri mereka yang berusia 7 tahun ketakutan. Bagaimana dia bisa hidup kembali? Tian Mingcheng, lahir di Lanzhou, Gansu, Cina, pada tahun 1962. Dia berasal dari latar belakang keluarga miskin. Dia adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Dia memiliki 2 adik laki-laki yang sangat mirip dengannya. Pada tahun 1990-an, Cheng mengambil kesempatan untuk pergi ke Jepang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kemudian, dia menikah dengan seorang wanita Tionghoa Jepang, dan mereka memiliki 2 anak. Setelah beberapa tahun kemudian, dia memperoleh kewarganegaraan Jepang, namun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian. Setelah perceraian itu, Cheng memulai perusahaannya sendiri yang menjual produk perawatan kesehatan. Pada tahun 1999, Cheng bertemu dengan Sue Liping dalam perjalanan ke Gunung Fuji di Jepang. Dia penduduk asli Nanjing, Cina. Ayahnya adalah mantan perwira militer dan kemudian bekerja sebagai pejabat pemerintah tingkat menengah, sementara ibunya adalah seorang dokter. Sue sedang belajar kecantikan dan kebugaran di Jepang. Cheng dengan gerak cepatnya, mulai mengejar Sue yang berusia 8 tahun lebih muda darinya. Dan di tengah kehidupan dan kesepiannya di negara asing, Sue akhirnya menerima Cheng sebagai kekasihnya. Kemudian, mereka menikah pada tahun 2001, dan Sue juga menjadi warga negara Jepang. Setahun kemudian Sue melahirkan seorang putri. Di tahun yang sama, bisnis suplemen kesehatan Cheng di Jepang menjadi sangat sukses. Banyak konsumen dari Tiongkok yang secara membabi buta membeli merek perlengkapan kesehatan asing, dan beberapa pelaku bisnis Tiongkok lebih memilih membuat produk kesehatan yang terjangkau di negara maju dan menjualnya di Tiongkok, dan Cheng banyak menghasilkan uang dari bisnis ini. Pada awal tahun 2005, Sue dan putrinya kembali ke Tiongkok dan tinggal menetap di Ruijing Wenhua Villa di distrik Jiangning. Sementara di Jepang, Cheng mengembangkan bisnisnya dengan investasi dari Sue dan orang tuanya. Namun kehidupan bisnisnya di sana menghadapi tantangan besar. Bisnis Cheng mengalami masalah keuangan yang serius, dan dia tidak dapat membayar kembali pinjaman bank. Setahun kemudian, Cheng kembali ke Tiongkok untuk mengunjungi istri dan putrinya, dan juga untuk mengumpulkan uang bagi perusahaannya yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Suatu hari, di bulan Agustus tahun 2006, Cheng dan adik laki-lakinya Guang sedang berkendara untuk kembali ke kampung halaman mereka. Tidak lama kemudian, Sue menelpon Cheng kalau putrinya tiba-tiba sakit di rumah. Cheng memutuskan untuk segera pulang, dan karena tergesa-gesa, Cheng lupa membawa ponselnya, dan ketinggalan di dalam mobil. Sementara adiknya Guang melanjutkan perjalanan kembali ke kampung halaman mereka. Guang menyetir sendirian. Memasuki provinsi Gansu, kendaraan itu tiba-tiba menabrak pagar pembatas jalan raya dan menyebabkan kerusakan parah serta terbakar. Guang adiknya Cheng juga meninggal setelah sekian lama terbakar di dalam mobil. Ketika polisi tiba di lokasi kejadian untuk menyelidiki kejadian itu, mereka tidak dapat mengenali jenazah yang ada di dalam mobil. Namun mereka menemukan ponsel, surat izin mengemudi dan surat izin mengemudi itu belum sepenuhnya terbakar. Setelah melakukan verifikasi, polisi mengkonfirmasi bahwa orang yang tewas dalam kecelakaan itu adalah Tian Mingcheng. Polisi mengeluarkan laporan kecelakaan dan menelepon istrinya Sue Liping di Nanjing. Sue Liping sangat terpukul mendengar kabar itu, namun secara tiba-tiba, Cheng muncul untuk melihat anak mereka yang sedang sakit. Sue sangat terkejut dan juga bersukacita, karena Cheng masih hidup. Selanjutnya Sue menceritakan kejadian tersebut, dan Cheng akhirnya mengetahui bahwa saudaranya Guang telah meninggal. Kemudian Cheng bersiap menelepon keluarganya untuk mengatakan yang sebenarnya. Tetapi,
Saat itu istrinya tiba-tiba teringat bahwa mereka memiliki asuransi kecelakaan di banyak perusahaan asuransi di Jepang. Jumlah total klaim asuransi setara dengan puluhan juta yuan, dan sekarang polisi telah mengeluarkan laporan kecelakaan bahwa orang yang meninggal dalam kecelakaan itu adalah Cheng. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menipu klaim asuransi dari perusahaan asuransi Jepang, dan mereka menerima klaim pembayaran sebesar 5 juta yuan. Kemudian, Sue menjual perusahaan Cheng yang berada di Jepang, dan membagi sebagian hasilnya dengan keluarga Cheng. Sue mulai membangun karir kembali, dan menggunakan sisa dana uang asuransi untuk berinvestasi, dan itu menjadikannya menjadi pengusaha lokal yang terkenal saat ini. Sue juga telah memiliki pacar baru, yang bernama Tang Kai. Mereka sudah berencana akan segera menikah. Sementara Cheng harus bersembunyi di luaran. Cheng hanya bisa menghubungi istrinya sesekali. Cheng membuat ID palsu, karena identitas Tian Ming Cheng telah menghilang di masyarakat. Saat ini, dia hanya bisa hidup tanpa identitas, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Cheng telah bersembunyi selama 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, dia mengetahui bahwa ayah mertuanya, Sue Jinggong telah menjadi seorang pengusaha lokal terkenal, bisnis istrinya juga sangat baik. Akan tetapi dia menjalani kehidupan yang sulit. Bahkan selama tahun baru Imlek, dia tidak bisa melihat keluarganya. Putrinya tumbuh semakin besar, tetapi sekarang ini, istrinya sudah mulai acuh tak acuh padanya. Akhirnya, Cheng memutuskan untuk kembali ke Nanjing untuk reuni keluarga. Pada suatu malam, di bulan Juni tahun 2009, Sue Liping, yang baru saja tiba di rumah, dikejutkan oleh Tian Ming Cheng. Putrinya yang berusia 7 tahun itu juga takut dan menangis ketika dia melihat ayahnya. Namun Cheng berdiri dan menghibur gadis kecil itu dengan mengatakan kepadanya, bahwa ayahnya telah kembali. Menghadapi kemunculan mendadak suaminya, Sue Liping merasa sangat khawatir, karena setengah tahun yang lalu, dia dan Tang Kai telah secara resmi mengungkapkan hubungan mereka, dan mereka sudah siap untuk menikah. Sue menceritakan situasinya pada Cheng, namun Cheng berkeras, dia hanya ingin mengembalikan keluarganya, dan mengakhiri pelariannya selama ini. Cheng tetap tinggal di rumah dan menolak untuk pergi. Dengan putus asa, Sue memutuskan untuk mengakui penipuan asuransi kepada ayahnya Sue Jinggong. Sue Jinggong kaget akan situasi putrinya saat itu, akan tetapi setelah itu, dia harus membantu putrinya, untuk menjaga rahasia putrinya itu. Ayah Sue, memutuskan untuk menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi, Sue Liping memberi Tian Ming Cheng kartu bank dengan deposit 3 juta yuan. Secara terus terang, Sue memberitahu Tian Ming Cheng tentang situasi saat ini. Bahwa dia ingin memiliki kehidupan yang berbeda sekarang. Tian Ming Cheng akhirnya tahu, bahwa istrinya selingkuh, dan dia tidak bisa mendapatkan keluarganya kembali. Kemudian Cheng pergi dengan uang. Cheng dipenuhi dengan kemarahan dan penyesalan, karena dia telah mengorbankan kehidupan normalnya dan keluarganya demi uang asuransi. Tetapi situasi itu tidak dapat diperbaiki, dia pergi dengan frustrasi sambil memegang kartu bank di tangannya. Setelah itu Cheng yang tidak stabil secara emosional, terlibat dalam perjudian dan menghabiskan semua uangnya. Dalam setahun, dia mendekati Sue beberapa kali, untuk mendapatkan sejumlah besar uang. Pada bulan Januari tahun 2011, Cheng kembali ke rumah lagi meminta uang kepada Sue, dan kali ini Sue menolak memberikannya uang. Sue menjelaskan bisnisnya sekarang merugi, dan dia tidak dapat memberikan uang lagi. Reaksi Cheng secara eksplisit menyatakan bahwa jika uang tidak tersedia, dia akan membongkar semua rahasia mereka. Lalu Cheng menghubungi pacarnya Sue dan mengungkapkan identitas aslinya. Cheng juga meminta pacarnya Sue untuk meninggalkan istrinya. Tang Kai tidak percaya, bahwa Sue memiliki rahasia yang begitu mengejutkan, dan menghadapkannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang emosional kepada Sue. Sue memberi alasan pada Tang Kai, bahwa ia hanya mencoba untuk menyelamatkan hubungan mereka. Akhirnya Tang Kai berjanji bahwa dia tidak akan menyerah pada Cheng, dan akan menyelamatkan hubungan mereka. Sebulan kemudian, pada tanggal 28 Februari tahun 2011, dua orang mahasiswa, sedang mendaki jalan setapak di Gunung Cuiping di distrik Jiangning, Nanjing. Tiba-tiba mereka menemukan sesuatu yang aneh di pinggir jalan. Di semak-semak, ada beberapa kantong sampah berwarna hitam, dan berbau sangat aneh.
Kemudian kedua mahasiswa itu berpikir, kenapa ada orang yang pergi ke tempat yang tinggi untuk membuang sampah. Karena penasaran, mereka membuka kantong sampah itu dan mereka terkejut akan apa yang ada di dalam kantong sampah itu. Ternyata, kantong sampah itu berisi mayat. Polisi segera mensterilkan daerah tersebut, dan melakukan pemeriksaan forensik. Pemeriksaan forensik memastikan bahwa, korban adalah laki-laki berusia antara 40 dan 50 tahun. Penyebab kematian adalah trauma benda tumpul di kepala, dan wajahnya tidak dapat lagi dikenali. Waktu kematian diperkirakan sudah terjadi selama 3 hari, kira-kira pada tanggal 25 Februari tahun 2011. Setelah penyelidikan, polisi memutuskan bahwa kantong sampah tersebut berasal dari supermarket Metro. Mereka kemudian bergerak ke supermarket Metro di distrik Jinnanin untuk melakukan penyelidikan. Penyelidik menghabiskan banyak waktu untuk meninjau rekaman pengawasan toko. Pada saat yang sama, ahli forensik juga menemukan tiket berlumuran darah di dalam kantong tersembunyi celana dalam korban. Dengan menggunakan peralatan khusus mereka dapat menemukan informasi tiket yang menunjukkan bahwa, itu adalah tiket kereta api dari Lanzhou, Gansu menuju Nanjing tertanggal tanggal 25 Februari tahun 2011, yang dibeli oleh seseorang atas nama Tian Mingyang. Polisi tiba di Lanzhou sehari kemudian, tapi mereka terkejut karena menemukan bahwa Tian Mingyang masih hidup. Tian Mingyang juga terkejut saat mengetahui tiket keretanya ditemukan di kantong sampah berisi jenazah. Tian Mingyang kemudian menjelaskan pada polisi bahwa dia membeli tiket sendiri. Dia pergi ke Nanjing untuk mengunjungi adik ipar dan keponakan perempuannya. Setelah itu tiket itu dibuang, mungkin tiket itu diambil oleh orang lain, kata Tian Mingyang pada polisi. Tapi pernyataan mencurigakan ini tidak membuat polisi percaya, sebab Tian Mingyang bukan korban. Polisi menduga, Tian Mingyang melakukan kejahatan, dan dia juga bisa menjadi pembunuhnya. Polisi juga menyelidiki bahwa keluarga Tian ada 5 saudara kandung. Di keluarga Tian, ada 2 saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Dari ketiga bersaudara tersebut, hanya Tian Mingyang sendirilah yang masih hidup. Kedua saudara laki-lakinya telah meninggal. Tian Mingcheng meninggal dunia pada tahun 2006 karena kecelakaan. Tian Mingguang telah menghilang setelah saudara laki-lakinya meninggal, dan ketiga bersaudara itu terlihat mirip. Kemudian, para ahli membuat sketsa wajah mayat yang ditemukan, dan polisi membandingkan foto yang dibuat dengan penampilan Tian Mingyang. Sangat mirip, sehingga polisi menyimpulkan bahwa korban pasti salah satu dari 3 bersaudara itu, yaitu Tian Mingcheng yang tewas dalam kecelakaan mobil beberapa tahun yang lalu. Jadi polisi mengumpulkan sampel DNA putra Tian Mingguang untuk perbandingan. Polisi tidak pernah menyangka DNA-nya sangat mirip dengan gen Tian Mingguang, tetapi korbannya bukan Tian Mingguang. Lalu polisi mengambil sampel DNA lain dari putri Tian Mingcheng untuk perbandingan. Luar biasanya, orang yang meninggal itu dipastikan adalah Tian Mingcheng. Ini menunjukkan bahwa Tian Mingcheng membeli tiket dengan identitas adiknya Tian Mingyang. Ini begitu aneh, bagaimana mungkin Tian Mingcheng dibangkitkan dan terbunuh lagi? Akhirnya dengan sedikit tekanan, polisi menginterogasi kembali Tian Mingyang, yang tampak sangat bersalah. Dia kemudian mengaku, bahwa itu tidak ada hubungannya dengannya. Dia mengatakan, bahwa saudara iparnya Sue Liping tahu segalanya. Dia menjelaskan bahwa saudara laki-lakinya, Tian Mingcheng, tiba-tiba muncul kembali sebulan yang lalu, dan menceritakan keseluruhan cerita kepada keluarga mereka. Mereka terkejut sekaligus gembira, sambil menunggu untuk membantu Tian Mingcheng bersatu kembali dengan keluarganya. Mereka menelepon Sue istrinya Tian Mingcheng, dan memberitahunya bahwa mereka berdua akan datang ke Nanjing tanggal 25 untuk mengadakan pembicaraan. Pada malam tanggal 26, ia menemani saudaranya Cheng ke Villa Sue, dan kemudian terjadilah pertengkaran antara Sue dan Cheng. Dia mengira itu adalah masalah keluarga, jadi dia pergi pulang pada malam yang sama. Dalam perjalanan, dia menerima pesan dari Cheng, tapi dia tidak bisa menghubunginya. Kakak iparnya Sue juga memberitahunya, bahwa Cheng telah pergi dengan membawa uang dan meninggalkan Nanjing. Keesokan harinya, polisi mengalihkan fokus investigasi mereka ke villa milik Sue, dan dengan cepat melakukan penemuan penting. Noda darah yang belum dibersihkan ditemukan di kamar mandi, dan garasi. Analisis darah menentukan bahwa itu milik Chen. Lokasi ini kemungkinan besar adalah tempat kejadian perkara. Kemudian polisi memutuskan untuk menangkap Sue. Akan tetapi,
Pada saat ini Sue sudah meninggalkan Nanjing, dan tiba di Bandara Internasional Shanghai. Ia berencana untuk melarikan diri ke luar negeri, namun polisi yang tiba, berhasil menangkapnya di bandara. Selama interogasi, pertahanan emosionalnya dengan cepat runtuh. Sue mengakui keterlibatannya dalam penipuan asuransi dengan Cheng, dan bagaimana dia memberi Cheng sejumlah besar uang untuk membuatnya pergi. Namun Cheng terus meminta uang dan mengancamnya. Ketika Cheng dan adik laki-lakinya menelepon dan menyebutkan pertemuan internal pada tanggal 25, dia benar-benar kehilangan kendali, dan dia berteriak pada Cheng, dengan putus asa, memohon padanya untuk tidak mengganggu hidupnya. Sebagai tanggapan, Cheng juga kesal dan mengancam akan membeberkan semua kebenaran, jika dia tidak mengizinkannya pulang ke rumah. Pada tanggal 26 malam pukul 18, Sue memanggil Cheng untuk pulang. Saudara laki-laki Cheng yang masih muda juga tiba. Dia tidak punya pilihan selain bertengkar dengan Cheng. Melihat pertengkaran itu, saudaranya Cheng memutuskan untuk meninggalkan villa itu. Beberapa saat kemudian, pacarnya Sue, Tang Kai, kemudian muncul di villa dengan 3 pengawalnya dan mereka meringkus Cheng. Mereka mengikatnya dan menutup matanya, lalu mereka semua pergi. Pada jam 8 malam itu sebuah mobil berhenti di garasi rumahnya. Seorang pria keluar dari mobil dan mengambil pisau dan kapak yang disembunyikan di garasi di dalam villa. Kemudian dia mendekati Cheng yang terikat. Dia mengambil nyawa Cheng dengan tangannya sendiri. Dia kemudian menggunakan telepon Cheng untuk mengirim pesan ke saudara laki-laki Cheng, bahwa mereka telah membuat kesepakatan dengan Sue dan sedang dalam perjalanan ke provinsi lain. Sepanjang malam, pria ini sibuk memotong sesuatu dalam kantong hitam. Waktu terus berlalu, pria ini memasukkan beberapa kantong hitam ke dalam tasnya. Ternyata laki-laki itu adalah Sue Jinggong, ayahnya Sue Liping. Ia segera berkendara menuju Gunung Cuiping. Dia memiliki rencana awal untuk menyebarkan tas-tas itu ke atas gunung, tetapi karena usianya yang 70 tahun, staminanya juga kurang baik, dan dia tidak akan bisa mendaki lebih dari setengah lereng. Akhirnya dia meninggalkan semua tas di semak-semak. Kemudian polisi menangkap Sue Jinggong. Di ruang interogasi, polisi menunjukkan kepada lelaki tua itu bahwa rekaman pengawasan yang mereka peroleh pada tanggal 24 Februari tahun 2011 sekitar pukul 14. Dia tertangkap dalam video sedang membeli pisau dan kapak serta kantong sampah di supermarket Metro. Sue Jinggong akhirnya mengaku bahwa putrinya telah terus-menerus dilecehkan dan diancam oleh Cheng. Mereka mempunyai firasat yang kuat bahwa Cheng dan saudara laki-lakinya sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik, sehingga mereka memutuskan untuk mengakhiri keadaan yang tidak baik ini. Sue Jinggong ingin membantu putrinya untuk membebaskannya dari situasi yang tidak menyenangkan ini. Sue Jinggong percaya bahwa Cheng sudah menjadi sosok yang tidak ada di masyarakat, dan dengan menghilangkannya tidak akan menimbulkan kecurigaan, karena tidak akan ada yang tahu, bahkan jika polisi menemukan mayatnya, mereka tidak akan dapat mengidentifikasi Cheng. Sue Jinggong bersedia menghadapi konsekuensi apapun demi kebahagiaan putrinya. Dia percaya itu semua sepadan. Putrinya Sue, dan pacarnya Tang Kai, sama-sama setuju dengan keputusan ini. Apa yang membuat Sue Jinggong terkejut adalah, bagaimana tiket kereta api berubah menjadi sebuah bukti penting dalam menyelesaikan kasus ini. Pada bulan Februari tahun 2013, pengadilan menyampaikan putusannya. Sue Jinggong dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan hukuman atas pembunuhan berencana. Sue Liping menerima hukuman 15 tahun penjara, karena konspirasi untuk melakukan pembunuhan berencana. Tong dan 3 orang pengawalnya yang terlibat juga dijatuhi hukuman yang sesuai. Orang-orang sering mempertanyakan apakah kecelakaan itu sengaja direkayasa oleh Chen dan Sue untuk melakukan penipuan asuransi, atau kecelakaan nyata. Kasus ini adalah kasus yang penuh dengan penipuan, konspirasi besar, kecelakaan dan perselingkuhan.